ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan banyak ragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, nikmat aman dan selamat, dan juga nikmat kemerdekaan dari segala belenggu, baik itu penjajahan manusia maupun penjajahan hawa nafsu. Mudah-mudahan syukur kita atas nikmat ini senantiasa Allah tambahkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini saya jeda untuk kajian Riyadhus Shalihin. Saya ingin menyampaikan satu tema yang tentu ada relevansinya dengan apa yang sedang berlangsung di negeri ini, di mana dalam pekan ini kita masih dalam suasana euforia menyambut ataupun merayakan suasana kemerdekaan 17 Agustus 2024, 79 tahun yang silam tepatnya, ketika Indonesia menyatakan merdeka dari penjajahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara definitif kita membahas tentang bagaimana kita merdeka dari penjajahan hawa nafsu, yang ini merupakan kemerdekaan paling hakiki, ya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan seperti yang termuat dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita disebut sebagai abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul lainnya, yang artinya adalah hamba Allah yang maha rahman, hamba Allah yang maha rahim, hamba Allah yang maha agung, dan seterusnya. Kita disebut dengan hamba atau bahasa lainnya budak. Ya, kenapa? Karena tabiat dasar manusia itu adalah ingin menghamba. Ini satu hal yang harus digaris bawahi, ya, bahwa tabiat dasar, sifat dasar manusia itu adalah menghamba. Tidak mungkin dia itu akan menjadi Tuhan, ya. Tabiatnya adalah dia akan menjadikan dirinya sebagai budak, menyembah ataupun mengibadahi, menghamba kepada sesuatu, ya. Ini tabiat dasar. Apa sih artinya abdun? Abdun ini salah satu maknanya adalah seperti ungkapan dalam bahasa Arab, thoriqun mu'abbad, jalan yang diinjak-injak, jalan yang ada di bawah, jalan yang rendah. Yang namanya jalan itu akan diinjak-injak, berarti dia berada di bawah tempat yang rendah karena dia diinjak-injak. Nah, tabiat manusia itu adalah rendah, ya, itu adalah hina, ya. Nah, persoalannya kepada siapa dia menghinakan dirinya, kepada siapa dia menghambakan dirinya. Nah, disinilah yang kemudian apa? Seorang mukmin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat kehambaannya ini tidak menjadikan dia kemudian menjadi rusak, tidak membuat dia menjadi hina, tapi justru mengangkat dan memuliakan derajat serta kedudukannya. Ya, bagaimana caranya? Tentu saja Allah mengajarkan supaya watak dasar suka menghamba itu tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena ketika
watak menghambanya itu ditujukan kepada selain Allah, yang terjadi adalah kehinaan. Ya. Jadi ini tabiat dasar manusia adalah menghamba. Kalau dia Muslim menghamba kepada Allah, kalau dia Kristen menghamba kepada Yesus, kalau dia Yahudi menghamba kepada entah zat Tuhan mereka tuh apa sih ya? Saya nggak tahu tuh orang Yahudi itu Tuhannya siapa gitu Pak. Ya, kalau orang Hindu Buddha kan mereka menyembah dewa yang jelas ya. Mungkin ada Dewa Wisnu, atau kalau ada orang India itu dulu menyembah atau menghamba kepada Sai Baba, atau kalau orang Buddha itu kepada Siddhartha Gautama, disimbolkan dalam bentuk patung-patung. Kalau orang Yahudi Zionis itu jadinya Tuhannya siapa? Nah ini ya, nggak jelas begitu kan ya. Ya Tuhan mereka Dajjal ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh saya nggak ke masjid tapi saya juga nggak ke gereja kok, saya nggak ke sinagog, saya nggak ke biara, saya nggak ke pura, saya nggak ke kelenteng, saya nggak ke ini itu. Kalau ada orang yang seperti ini, maka sebenarnya dia pun terkena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afaraita manittakhadha ilahahu hawah. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maka tidak ada orang yang tidak menghambakan diri. Dia pasti akan memperbudak dirinya, entah mengikuti Allah atau mengikuti selain Allah. Tidak mungkin tidak. Maka termasuk perbudakan yang banyak terjadi adalah diperbudak oleh hawa nafsu. Nanti pada bagian akhir kita akan bahas bagaimana seorang mukmin bisa keluar dari perbudakan hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini satu hal penting ya. Kenapa kemudian penghambaan ini hanya untuk Allah? Karena kalau untuk selain Allah yang terjadi adalah kehinaan. Sebab apa? Sebab selain Allah pasti punya kepentingan untuk yang membuat aturan tadi. Jadi contoh, kalau ada seorang budak menghambakan diri kepada majikan, majikan ini pasti akan buat peraturan undang-undang yang menguntungkan dirinya sendiri. Kalau ada seorang bos bikin peraturan perusahaan, pasti peraturan itu paling utama adalah demi kebaikan pemilik perusahaan ini. Kalau sebuah rezim pemerintahan membuat peraturan undang-undang, pasti nomor satu yang diamankan adalah kepentingan si pembuat undang-undang tersebut ya. Siapa saja yang membuat aturan dan undang-undang, pasti dia akan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri ya. Kalau yang membuat itu orang ateis, komunis, pasti untuk kepentingan dia. Kalau yang membuat itu adalah orang sebutlah orang sekuler, liberal, pasti untuk kepentingan liberalisme atau sekulerismenya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat Allah membuat aturan untuk hamba-hambanya, ini Allah tidak punya kepentingan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Allah tidak butuh disembah, yang butuh menyembah adalah manusia. Allah tidak butuh diagungkan, yang butuh mengagungkan adalah manusia. Mengapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi, seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang terakhir sebelum hari kiamat itu terjadi, seandainya semuanya itu kualitas iman dan ibadahnya seperti Rasulullah SAW, maka itu tidak menambah secuil pun keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi misalnya nilai keagungan dan kemuliaan Allah itu kita buat angka 100. Tidak gara-gara antum itu tiap hari sujud, rukuk, baca Quran, zikir, doa, terus jadi 101. Enggak. Ya, sama sekali enggak menambah. Kemudian Allah mengatakan, seandainya seluruh manusia dari Nabi Adam sampai kiamat semuanya itu bejat dan ahli maksiat, kualitasnya seperti Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal, maka itu tidak mengurangi secuil pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak kemudian gara-gara kita ini mabuk-mabukan, judi, zina, merampok, mencuri, korupsi, lalu kemudian kemuliaan Allah menjadi turun jadi 90 koma. Allah tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun, tidak bertambah sedikit pun dengan ibadah atau kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Beda dengan kita, Pak.
Nih saya disebut ustadz. Tapi kalau antum kabur semua kira-kira ya sudah, nggak ada yang dengerin saya. Udah hilang gitu kan ya. Antum kenapa disebut kaya? Ya karena ada yang miskin gitu kan ya. Antum punya duit 200 juta bisa dikatakan kaya. Kenapa? Yang lainnya duitnya hanya 1 juta. Tapi kalau di atas kanan kiri antum duitnya miliaran semua, antum tiba-tiba jadi miskin. Jadi kaya dan miskinnya kita sangat ditentukan oleh perubahan. Kalau Allah itu maha kaya, mau antum punya kekuasaan 10 kali lipat dunia, Allah tetap maha kaya. Mau antum itu jadi miskin gak punya apa-apa, Allah tetap kaya. Tidak menambah dan mengurangi sedikit pun. Nah inilah ya kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah menetapkan aturan supaya manusia itu menghambakan diri, Allah tidak punya kepentingan sama sekali. Justru ini adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri. Allah yang maha tahu kita ini terbuat dari apa, ya asal usul kita dari mana. Maka Allah kemudian mengajarkan kita untuk kemudian menghamba kepada Allah. Demi apa? Demi kebaikan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kebaikan kita apa? Bukan hanya kebaikan fisik kita, tapi kebaikan akal kita dan kebaikan jiwa kita. Ya. Jadi kita diajari sama Allah beribadah itu bukan sekedar supaya perut kita kenyang, bukan supaya otak kita cerdas, tetapi juga agar hati kita tentram, jiwa kita menjadi lapang dan damai. Sesuatu yang ini merupakan fitrah dari penciptaan. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kemudian kita baru mengerti bahwa ketika manusia menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemerdekaan sejati dia dapatkan. Tapi ketika dia menghambakan diri kepada majikannya, kepada tuannya, kepada penguasanya, kepada ideologi tertentu selain Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia sedang dibelenggu. Dia sedang dikerangkeng dan dia terpenjara oleh hal-hal tadi. Ya. Poin yang kedua. Kalau kemerdekaan itu lawannya adalah penjajahan atau perbudakan, maka sejarah perbudakan itu sudah berlangsung ribuan tahun yang silam. Mungkin sekitar 5.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu istrinya adalah budak. Ya, Hajar ini adalah mantan anak penguasa yang kemudian menjadi budak, yang kemudian dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Bunda Sarah. Di zaman Nabi Yusuf perbudakan itu masih berlangsung. Bagaimana Nabi Yusuf dipenjara bersama para budak-budak yang ditawan. Sampai di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika rezim Heksos diganti oleh rezim Kibti, Bani Israel yang awalnya mereka mendapatkan kedudukan di Mesir, akhirnya kemudian berubah menjadi budak-budak yang dipekerja paksakan untuk kepentingan rezim Kibti. Sampai akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel meninggalkan Mesir menuju bumi Kanaan. Ya, tapi kemudian Bani Israel juga mengalami perbudakan demi perbudakan, dari satu raja, dari satu rezim kepada raja dan rezim berikutnya, sampai di zaman Rasulullah SAW perbudakan itu tetap ada. Bapak Ibu sekalian, sedikit kita mengulik tentang perbudakan. Perbudakan sebagai sesuatu sistem sosial yang legal, diakui dan disepakati oleh dunia internasional, sehingga statusnya kalau orang itu punya budak sama seperti dia punya kambing, domba, sapi atau rumah. Itu adalah kepemilikan yang sah karena memang diakui oleh internasional. Maka ketika Islam hadir yang dibawa Rasulullah SAW berbicara tentang perbudakan, Allah tidak menghapuskan perbudakan secara permanen dan total ataupun sekaligus. Namun syariat Islam ini sejalan dengan fitrah manusia, yaitu hidup merdeka menghambakan diri hanya kepada Allah. Cuman inilah salah satu keindahan dan keadilan syariat Islam. Sesuatu yang disepakati oleh manusia secara internasional tidak kemudian dihapuskan.
maka Islam tidak datang untuk menghapuskan secara total, namun dilakukan secara bertahap dan membuat sejumlah aturan. Mengapa? Karena memang banyak madorot yang timbul seandainya perbudakan itu dihapuskan secara total. Sekarang bayangkanlah ya, kalau misalnya hari ini kita punya kambing, punya sapi, kemudian punya binatang ternak, lalu ada syariat dari Allah yang berbunyi ya, semua makhluk Allah itu tidak boleh dikerangkeng gitu ya, nggak boleh dipaksa untuk bekerja. Anda kira-kira yang sudah punya harta kayak gitu rasanya gimana? Tentu sedih ya, nggak boleh punya kambing, nggak boleh punya sapi. Seandainya loh ada syariat seperti itu. Begitulah kira-kira ketika seandainya ada syariat bahwa manusia tidak boleh punya budak, sementara selama ribuan tahun itu sudah berlangsung. Maka syariat tentang perbudakan diatur. Di mana? Kalau dulu perbudakan itu bisa lahir dari 3 pintu. 1, peperangan. 2, perampokan, ya, penculikan. Yang ketiga, kemiskinan, di mana ada keluarga miskin yang untuk bertahan hidup akhirnya dijual anaknya, bahkan dijual istrinya, atau mungkin dijual orang tuanya. Ya, ini masih terjadi. Human trafficking itu masih terjadi ya. Orang menjual keluarganya karena kemiskinan. Saya pernah jumpa dengan korbannya, ya, dia sampai marah, kecewa dengan ibunya. Ibunya ini nonis ya, non pribumi juga. Waktu kecil si ikhwan ini dijual sama ibunya harga 600.000. Padahal ketika besar masya Allah ya, ini ikhwan Chinese, putih, ganteng, bersih begitu kan ya, sudah jadi aktivis masjid. Terus dia bertanya, Ustadz, gimana hukum seorang yang membenci orang tuanya karena telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ya sangat memalukan ya. Apa bentuk kejahatannya? Dia pernah menjual anaknya, lalu dia cerita bagaimana waktu kecil dijual oleh ibunya hanya untuk jajan gitu ya, entah beli apa ya, dan dijualnya hanya 600.000 rupiah gitu kan ya. Nah ketika itu ikhwan ini gedenya ketemu sama ibunya, dan ibunya nggak merasa salah gitu kan ya. Dia pengen memaafkan dosa ibunya dalam arti kejahatan ibunya tadi, tapi sang ibu merasa tidak berbuat jahat gitu kan. Ada gitu Pak, maksudnya orang kayak gini. Ini ya, kemiskinan. Yang kedua Pak, perampokan. Seperti yang dilakukan oleh Columbus ketika masuk benua Afrika, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa ketika masuk Australia. Bagaimana suku Indian, Aborigin ini kemudian mereka dibantai, dibersihkan, ditangkap, diculiki. Begitu juga ketika orang-orang Eropa masuk ke Afrika Selatan, daerah Pantai Gading misalnya. Maka kalau setting film-film misalnya The Last Mohican atau apa ya, banyak sekali lah ya film dengan latar belakang cerita perampokan suatu suku. Ya, itu yang terjadi semacam itu. Akhirnya sebuah suku yang lagi damai tiba-tiba diserang oleh suku yang lebih besar, lalu diculiki anaknya, perempuannya, ditangkapi, lalu dijadikan budak. Maka ini 2 pintu yang dilarang atau tidak diakui dalam Islam. Namun perbudakan itu dinyatakan legal ketika pintunya 1, yaitu peperangan, di mana ada 2 kelompok besar yang berperang, lalu dalam perang itu pasti ada menang dan ada kalah. Pihak yang menang tentu dia punya kekuasaan, punya kemampuan untuk menghabisi lawannya, membunuh semuanya, tapi tentu merupakan kedoliman kalau wanita, anak-anak, orang tua renta yang tidak terlibat perang harus merasakan hukuman ya atas perbuatan orang-orang dewasa mereka. Maka Islam kemudian membuat sebuah syariat mereka jangan dibunuh ya. Wanita, anak-anak yang tidak berdosa ini dijadikan sebagai tawanan. Kenapa tidak dibebaskan? Ya, tentu tidak semua perang itu memungkinkan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Bayangkan kalau misalnya sebuah kabilah yang menang, kemudian dia menguasai seluruh aset dari kabilah yang kalah. Ya, berarti apa? Si perempuan dan anak-anak ini dia sudah secara hukum tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya aset. Kenapa? Semua tanah, kemudian aset-aset dia
dijadikan sebagai ghanimah atau rampasan perang. Maka daripada dia hidup menggelandang, daripada dia hidup tidak ada yang menyantuni, ya, maka lebih baik dia jadi budak di bawah tuan yang baik. Nah, cuman kalau di zaman jahiliyah yang namanya budak itu sangat hina sekali. Maka Islam kemudian mengatur, di mana Rasul mengatakan hum ikhwanukum, budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian yang hidup di bawah kekuasaan kalian. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Jangan bebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul, dan jangan kamu pukul mereka. Wa man daraba mamlukahu fakaffaratuhu ayyu'tikahu. Siapa yang memukul budaknya, maka kafarahnya adalah dia wajib untuk membebaskan budak tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah keadilan. Ya, karena memang tidak semua orang itu siap untuk merdeka. Maaf ya, pada konteks kekinian, seorang karyawan yang sudah bekerja di sebuah pabrik atau perusahaan selama 20 tahun, 30 tahun, dapat gaji UMR setiap bulan, itu kalau tiba-tiba di PHK itu rasanya sedih apa senang, Pak? Sedih gitu kan ya. Walaupun sejatinya pekerja itu dia apa? Menghamba, dalam tanda kutip apa? Bekerja untuk majikannya, ya tidak? Itulah perasaan budak yang tidak semuanya mau merdeka. Gitu kan. Memang ada yang punya kemampuan untuk mandiri, nggak bekerja kepada orang lain, tapi nggak semua orang punya kemampuan begitu. Ya, bahkan ada cerita yang unik ya. Itu ada narapidana yang nggak mau bebas. Kenapa? Di luar susah, gitu ya. Di sini makan sehari 3 kali terpenuhi, begitu loh. Ya, enak di sini, udah. Pokoknya kerjanya makan tidur, makan tidur, makan tidur, gitu kan ya. Daripada keluar. Ini sedikit anekdot nih Pak ya, cerita beberapa ikhwan yang di penjara kan agak terjamin tuh ya. Ketika mereka dibebaskan, dia cerita kepada saya, ya Allah, ternyata ujian ikhwan-ikhwan yang di luar lebih berat daripada yang di dalam, gitu loh ya. Di dalam itu semangan ngaji turu, mangan ngaji turu, mangan ngaji turu. Orang mikir nyambut gawe gitu kan. Begitu bebas, ya Allah, dodolan ora payu-payu gitu ya. Itu kan fakta. Artinya apa? Memang tidak semua orang itu kemudian siap untuk menjadi merdeka. Apalagi kalau majikannya baik hati. Ya, jadi budaknya Rasulullah itu betah sekali, Pak. Gitu kan ya. Jadi budaknya Abdurrahman bin Auf, jadi budaknya sahabat-sahabat yang mulia yang dicukupi kebutuhannya. Ya, maka apa? Dia akan lebih mulia menjadi budak daripada merdeka bingung mau kemana. Walaupun ada orang-orang yang budak-budak tadi tentu menjadi baik ketika dia merdeka, ya. Maka dalam Islam bentuknya tidak dibebaskan secara total, tetapi bertahap. Inilah realitas perbudakan di dalam Islam. Sampai hari ini hukumnya dicabut nggak? Nggak dicabut. Cuman internasional sepakat untuk menghapuskan perbudakan. Sehingga walau terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, maka pihak yang kalah tidak serta-merta menjadi tawanan. Beda dengan cerita perang abad ke-14, 15, 16 ya, di mana pihak yang kalah pasti dia akan dijadikan sebagai tawanan. Nah, kalau tawanan-tawanan sekarang, sebutlah perang Gaza dan perang Gaza dan Israel ya. Itu kan ada tawanan, tetapi umat Islam tidak memberlakukan tawanan itu dengan fikih tawanan di zaman keemasan. Artinya apa? Sebutlah yang namanya Mujahidin Hamas berhasil menawan sejumlah perempuan Israel kan? Itu dalam hukum Islam boleh nggak digauli? Boleh nggak? Boleh, halal. Tapi jangan. Nah, ini ada nih jamaah-jamaah Islam yang takfiri, yang ideologinya itu ada ideologi mengkafirkan kelompok yang lain, itu menganggap budak itu halal. Akhirnya Masya Allah ya, madorotnya besar sekali. Pernah ada seorang mujahid yang bertanya kepada Syekh bin Baz, mufti Saudi, ya Syekh, waktu itu terjadi perang Afghanistan melawan Rusia, kami menangkap tawanan Rusia perempuan, boleh nggak digauli? Ya, jawaban Syekh bin Baz, boleh. Karena ayatnya berbunyi illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Halal, boleh itu ya digauli karena itu adalah budak yang halal.
Maka dijawab oleh Syekh Abdul Azam yang menjadi mufti jihad pada masa itu juga. Beliau mengatakan bahwa apa? Jangan dilakukan. Satu wanita Rusia kamu gauli, nanti 1000 muslimah kita diperkosa dan dibunuh oleh tentara Rusia. Jadi asasnya bukan tentang boleh dan tidak boleh, tapi maslahat dan madaratnya. Maka walaupun secara fikih para ulama yang berjuang di Gaza berfatwa budak-budak tawanan Israel itu halal, tapi tidak ada satupun yang berfatwa bolehnya menggauli budak tersebut. Paham nggih? Ya. Kenapa? Karena memang kesepakatan internasional tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hakikat atau realitas perbudakan di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ya, bagaimana kemudian seorang mukmin memahami hakikat daripada kemerdekaan, ya. Kita lihat Bilal bin Rabah, pada saat dia menjadi budak, dia mengalami penyiksaan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, sampai suatu ketika Bilal masuk Islam. Kemudian keislamannya membuat Umayyah ini murka, marah luar biasa. Disiksa, dicambuk, dipenjara, sampai ditindih dengan batu besar. Ya, bahkan ada riwayat menyebutkan Bilal itu nggak punya keturunan karena waktu ditindih dengan batu besar itu, bagian kemaluannya sampai rusak, begitu kan? Ya. Bilal bin Rabah akhirnya dibebaskan. Sebelum dibebaskan, dalam satu film kartun itu ada dialog antara Umayyah dengan Bilal, di mana Umayyah mengatakan, sambil dia mengupas buah apel, Bilal di sebelahnya, dia mengatakan, "Hei Bilal, apa bedanya kamu dengan apel ini?" Bilal mengatakan, "Tidak ada bedanya Tuan. Aku ini milikmu dan apel ini juga milikmu. Aku dengan apel ini gak ada bedanya." Itu mentalitas budak loh ya. Ya. Di Mesir lebih ngeri lagi. Raja-raja Mesir itu kan bikin piramida untuk apa? Untuk kuburan. Dan raja itu kalau mau mati, ketika dia merasa ajalnya tiba, dia sudah berwasiat. Wasiatnya gimana? Kamu ikut saya. Ya. Maka di piramida itu kuburan raja, jenazahnya ada 7. Yang 1 sang raja sedang tidur terbaring, yang 6 itu budaknya duduk bersila dengan tangan berhadap-hadapan memegang jenazah tersebut. Kenapa? Karena memang sebelum raja tadi mati, dia menunjuk 6 orang, dan yang ditunjuk hanya bisa bilang sami'na wa ata'na. Ya enak raja mati duluan baru dikubur. Yang 6 ini dikubur hidup-hidup mangku sang raja. Gitu kan ya. Itu keadaan perbudakan semacam itu. Nah, sampai akhirnya kemudian masuk Islam, kemudian ketika disiksa datang Abu Bakar membebaskan, membayar dengan harga sekitar 10 dinar kalau tidak salah ya. Waktu itu Umayyah mengatakan, "Alah budak kayak begini saja, kamu bayar 1 dinar pun aku sudah kesenangan." Ya, maksudnya biar Abu Bakar nyesel. Itu kan, bayarnya kok 10 dinar, 10 dinar kurang lebih 40 juta. Apa kata Abu Bakar? Kamu minta 100 dinar pun tak bayar, begitu loh ya. Untuk membuat Umayyah lebih nyesel lagi gitu kan ya. Kenapa dijual cuma 10 dinar? Ya. Akhirnya setelah bebas, para sahabat datang memberikan ucapan tahniah. "Selamat Bilal, kamu sudah merdeka, kamu gak jadi budak lagi." Apa kata Bilal? "Demi Allah, sejak aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya merasa merdeka walaupun tubuh saya di penjara." Jamaah sekalian, maka kita belajar tentang masalah bagaimana memerdekakan diri. Ini kata kuncinya, ada benang merah di sepanjang sejarah. Apa benang merah daripada Islam mengentaskan perbudakan? Ya, kita lihat dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid, di mana perbudakan antara sesama manusia ini adalah kehinaan. Ya, lihat bagaimana kemerdekaan Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya, di mana sampai dirinya tidak diperbudak oleh sesuatu yang sangat dicintainya. Ya,
Ismail boleh jadi bisa menjadi Tuhan. Maksudnya terlalu dicintai, diagungkan, disayang dan sebagainya. Lalu Allah cabut rasa itu supaya Ibrahim hanya memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Hajar yang begitu mencintai Nabi Ibrahim pun pada akhirnya harus dipisahkan keduanya dengan bentangan ribuan kilometer. Ismail juga demikian, ya. Singkat cerita, mereka betul-betul contoh manusia yang hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang sangat dicintainya. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, lihat bagaimana Nabi Yusuf mengajarkan kepada para tawanan di penjara tentang tauhid. Ya, kita lihat dakwahnya Nabi Yusuf yang termuat dalam surat Yusuf itu, bagaimana Nabi Yusuf mengingatkan mereka bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ini nggak memberi manfaat. Sampai akhirnya satu penjara itu masuk Islam semuanya dan hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikisahkan bagaimana ketika dua orang itu bertanya tentang mimpi mereka. Yang satu bermimpi kepalanya itu ada roti kemudian dipatok burung, yang satunya bermimpi sedang memberi minum sang raja. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, adapun kamu yang kepalanya dipatok burung, kamu nanti dihukum salib. Adapun kamu yang memberi minum raja, nanti kamu akan dibebaskan dari penjara dan kembali bekerja menjadi bartendernya raja, tukang bikin minumannya raja tadi. Akhirnya menjadi kenyataan, yang mau dihukum mati ketakutan, tapi kemudian dinasehatkan, beruntunglah kamu sudah mengenal Allah. Justru kita yang masih hidup ini yang justru harus waspada. Kamu akan meninggal dunia dalam keadaan kamu bertauhid dan meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih pasti daripada teman-teman kamu ini yang belum jelas kapan matinya dan dalam keadaan seperti apa. Akhirnya teman yang ketakutan itu menjadi tegar menghadapi hukuman mati yang ditetapkan oleh raja. Ya, mungkin mirip seperti Freddy Budiman, ya, yang divonis mati sebagai bandar narkoba, namun dalam cerita di penjara bertemu dengan ustadz, akhirnya hijrah dan taubat. Apa yang terjadi? 3 hari sebelum eksekusi hatam Quran 2 kali. Wah, itu saya yakin antum dibuat challenge gini nggak ada yang berani, gitu ya. Ya, mesti sibuk alasannya, gitu ya. Ya, tapi karena dia sadar usianya tinggal 3 hari lagi, mau ngapain coba? Ya udah, ngaji aja kerjanya, gitu kan, sampai kemudian eksekusi itu terjadi dan dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Masya Allah ini ya, ini merdeka betul. Di zaman Nabi Musa juga begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ij'alu buyutakum kiblatan. Jadikan rumah-rumah kalian ini sebagai kiblat. Ya, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Rasulullah SAW, lihat bagaimana dalam waktu 23 tahun Rasulullah SAW mampu membebaskan perbudakan tersebut, sehingga digambarkan dalam salah satu tulisan seorang ilmuwan barat, Muhammad mampu merubah makhluk-makhluk biadab itu menjadi manusia-manusia beradab. Apa rahasia zaman jahiliyah berubah menjadi cahaya Islam yang terang benderang? Rahasianya ada pada Al-Quran yang turun 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Dan rahasianya lagi ada pada ayat yang pertama kali turun, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semangat belajar, semangat membaca, ini membuka wawasan dan peradaban bagi para sahabat. Karena orang Arab dulu tuh ummi, gak suka baca tulis. Ummi itu artinya ibu. Kenapa disebut dengan an-nabi al-ummi? Kenapa ibu kok artinya gak bisa baca tulis? Karena ibu-ibu di zaman Arab dulu memang gak ada yang bisa baca tulis. Maka disebut dengan al-ummi, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Maka dengan turunnya ayat ini betul-betul mendobrak. Kenapa? Karena rezim di sepanjang sejarah dari zaman Ibrahim sampai Musa, sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, sampai zaman Abu Lahab, Abu Jahal, mereka nggak suka kalau rakyatnya pinter dan cerdas. Ya, mereka seperti sebuah novel, teruslah bodoh dan jangan pintar, gitu ya. Itu karena apa? Kalau rakyat itu bodoh, gampang untuk dikibuli. Ya. Maka yang dikenyangkan bukan otaknya tapi perutnya, gitu kan ya, supaya apa? Mudah untuk dibodohi.
Dengan adanya ayat itu, rakyat kemudian bangkit, ngerti mana yang benar, mana yang salah. Ya, inilah yang kemudian membuat perubahan pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kita mundur sekian ratus tahun kemudian, ketika Al-Quds di era perang salib kemudian jatuh ke tangan pasukan salib. Lalu kita mengenal sosok yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, orang taunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah pembebas Yerusalem Al-Quds dari tangan kaum Kristiani. Tetapi orang barangkali nggak banyak mengkaji seperti yang dilakukan oleh Irsyad Majid Al-Kailani ketika beliau menggambarkan bagaimana madrasah Abdul Qadir Al-Jailani dengan madrasah Abu Hamid Al-Ghazali itu punya peran yang sangat strategis untuk lahirnya kader seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Lagi-lagi dimulainya dari mana? Dari gerakan ilmu, gerakan menghidupkan majelis ilmu. Kemudian kita mendengar lagi sosok yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel pada 1453. Lagi-lagi nama Sultan Muhammad Al-Fatih lebih harum, tapi orang mungkin sedikit yang punya informasi tentang siapa Syekh Al-Qurani dan Aksamsuddin sebagai dua guru spiritual. Madrasah-madrasah di zaman Al-Fatih ini berkembang luar biasa, ya, sehingga lahir pemimpin dengan kualitas seperti Al-Fatih yang dalam satu cerita umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 16 tahun menguasai 8 bahasa, ya, umur 17 tahun sudah menjadi wali kota, kemudian umur 19 tahun sudah menjadi kepala negara. Ini jangan disangka Al-Fatih cuma hafal Quran, tapi dia juga ngerti hampir semua cabang-cabang ilmu eksak tentang astronomi, tentang biologi, tentang botani, tentang zoologi, dan lain-lain sebagainya. Termasuk ilmu tentang kelautan. Ini betul-betul sangat dikuasai semuanya. Dan ini adalah gerakan ilmu. Sampai akhirnya kita mengkaitkan bagaimana 17 Agustus 1945 itu juga tidak bisa dipisahkan dari peran para ulama. Kenapa? Seperti yang terjadi di internasional di zaman setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada perang Lepanto di Yunani pada tahun 1571, 300 kapal Turki Utsmani berhasil dikalahkan oleh pasukan Eropa. 110 ditenggelamkan, 190-nya berhasil dirampas, 30.000 mujahid gugur. Kemudian selebihnya banyak yang tertawan. Sejak saat itu maka umat Islam tidak pernah mengalami kejayaan sampai akhirnya pada tahun 1924 pada bulan Maret 11, tanggal 11 Maret itu kemudian Turki Utsmani dinyatakan gulung tikar. Selesai, kekuatan besar itu sudah habis. Di saat yang sama, sejak 1596 ketika Cornelis de Houtman masuk ke Indonesia, kemudian penjajahan Belanda atas Indonesia dimulai katanya. Sehingga ada yang mengatakan 350 tahun dijajah oleh Belanda. Ya, ada benarnya tapi juga mungkin ada salahnya, ya. Tapi yang pasti saat itu umat Islam berjuang untuk melawan para penjajah Portugal, Belanda, Jepang, atau mungkin ada negara yang lain, ya, yang dimana pada saat itu kita mengenal sosok Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro. Mereka semua mengangkat senjata untuk melawan para penjajah, ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi semua perjuangan mengangkat senjata yang dilakukan oleh umat Islam hampir berujung dengan kekalahan. Dan ini yang menarik. Di saat Turki Utsmani kemudian runtuh pada tahun 1924, umat Islam melakukan strategi yang luar biasa, yaitu apa? Menghidupkan kembali gerakan-gerakan keilmuan. NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian Mat'un Anwar, kemudian Gontor, dan ormas-ormas itu lahir nggak jauh-jauh dari 1924. Ini saya kemarin saya bacakan data-datanya. Gontor 1926, kemudian NU 1926, Muhammadiyah 1912,
Al-Khairat 1905, Mat'un Anwar 1930. Di internasional ada Ansarus Sunnah Muhammadiyah 1926, ada Ikhwanul Muslimin 19 Ansarul Muhammadiyah 1930, Ikhwanul Muslimin 1924, Jamaah Tabligh 1926. Jadi gerakan-gerakan dakwah dan pendidikan ini kemudian tumbuh berkembang, dan inilah yang kemudian kita rasakan buah dari perjuangan para ulama pada masa itu. Kalau saya bertanya kira-kira begini, siapakah yang mengaku sebagai pelanjut perjuangan Diponegoro? Ada nggak kira-kira Pak? Pengikutnya Diponegoro hari ini masih ada nggak? Kita nggak tahu. Pengikutnya Imam Bonjol ada nggak Pak? Nggak ada. Pengikutnya Teku Umar, pengikutnya Sultan Hasanuddin, pengikutnya Sultan Agung, pengikutnya kita nggak temukan. Tapi kalau pengikutnya Hasyim Asy'ari ada puluhan juta. Pengikutnya Ahmad Dahlan ada puluhan juta. Pengikutnya Syekh Ahmad Surkati, pengikutnya Hasan Bangil, ya, pengikutnya para pendiri ormas-ormas besar itu, masya Allah, jumlahnya inilah yang kemudian meramaikan gerakan di Indonesia. Saya nggak bisa membayangkan kalau saat itu para ulama terus saja hanya mengangkat senjata, lupa untuk mengangkat pena. Maka barangkali sejarah Indonesia berbeda ceritanya. Dan itulah, para ulama itulah yang kemudian menggerakkan masyarakat sampai kemudian sebutlah resolusi jihadnya Hasyim Asy'ari. Itu kemudian terjadi. Nah di sini baliknya apa? Tentang gerakan dakwah dan gerakan ilmu. Cerita serupa itu terjadi di Afghanistan. Ketika sekitar tahun 1987 beruang merah Rusia masuk ke Afghanistan. Lalu kemudian umat Islam mengangkat senjata, terjadi peperangan terus sampai akhirnya Rusia berhasil dikalahkan. Mereka pergi dari Afghanistan. 1991 Kabul berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ada faksi jihadnya Burhanuddin Rabbani, Syekh Ahmad Mas'ud, Syekh Rasul Sayyab, Jalaluddin Al-Haqqani. Itu nama-nama yang waktu kita tahun 95 populer nih Pak, ya. Lalu justru ketika umat Islam berkuasa, mereka saling rebutan kekuasaan, saling bunuh, saling serang, perampokan, perkosaan, penculikan itu terus-menerus terjadi. Dalam situasi seperti itu ada seorang ustadz veteran Afgan namanya Maulawi Mullah Umar, ya, Mullah Muhammad Umar, seorang veteran yang matanya buta sebelah karena ketembak. Dia ngajari ngaji, puluhan orang dia taklimi ngaji seperti ini. Lalu berubah dari angka 50 menjadi sekian ratus, naik menjadi 300, naik menjadi 1500. Ini gerakan yang kemudian dikenal dengan nama Taliban. Taliban artinya apa? Kaum santri. Mereka ngaji kepada Mullah Umar. Gerakan ini nggak hanya berhenti ngaji, tapi mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rakyat yang tadinya mau ngadu ke pemerintah nggak dapat tempat, ngadu kepada Mullah Umar dibereskan. Ya, ada perampok, pemerkosa ditangkap kemudian dieksekusi. Kata Mullah Umar, siapa yang melakukan seperti ini hukumannya seperti ini. Akhirnya apa? Banyak rakyat yang memberikan dukungan. Tahun 1996 Kabul jatuh ke tangan Taliban. Taliban menjadi penguasa resmi walaupun tidak diakui oleh Amerika. Kemudian apa? Sampai 2001 Taliban dituduh melindungi Osama bin Laden, bekerja sama dengan Al-Qaeda, yang akhirnya Amerika kemudian menyerbu pada September 2001 pasca WTC. Lalu Taliban dihancurkan, turun gunung, ngaji lagi Pak, taklim lagi ke kota, ke desa-desa, ya, mengumpulkan sisa-sisa yang ada. Mullah Umar tidak lagi berada di Kabul, tapi mereka tinggal di gunung-gunung, di hutan-hutan, ya, di pelosok-pelosok, kembali mengajari, taklim lagi, ngaji lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? 20 tahun perjuangan Taliban. 2021 kemarin bulan Agustus, Kabul jatuh lagi ke tangan Taliban tanpa pertumpahan darah. Kenapa? Rakyatnya sudah diedukasi selama belasan puluhan tahun tadi. Dan kemarin Agustus sekitar 1 pekan yang lalu Taliban merayakan kemenangan ulang tahun yang ketiga setelah Kabul jatuh pada tahun 2021. Yusuf Kala berkomentar, Taliban yang hari ini beda dengan Taliban yang dulu. Hari ini adalah Taliban yang semangat menuntut ilmunya, tidak fanatik buta,
tidak kaku, Taliban yang moderat tetapi komitmen dengan syariat, ya. Salah satu yang menarik apa? Bagaimana ketika Sirajuddin Haqqani yang hari ini menjadi juru bicaranya Taliban, ya, Menteri Penerangan lah, ya. Itu beliau SD itu ketika WTC meledak, dia baru kelas 6 SD, Pak, ya. Kemudian SMP sudah jadi buronan, SMA dia sudah di penjara. Kemudian dalam pertukaran tawanan dia kemudian dibebaskan. Lalu dia pergi ke Qatar, lalu kemudian berlatih menjadi juru bicara, dan akhirnya ketika 2021 kemarin Taliban berhasil menguasai Kabul, dia kembali. Lalu apa yang terjadi? Ini yang sangat luar biasa. Tawanan-tawanan dibebaskan semuanya. Sipir-sipir penjara yang dulunya begitu jahat dan kejam, menyiksa orang-orang Taliban yang ditangkap, kemudian mereka disampaikan oleh Sirajuddin Haqqani bahwa ya, dulu mereka adalah musuh politik kami. Dulu mereka menangkap, menyiksa dan memenjarakan kami. Tapi hari ini mereka adalah rakyat kami. Kami wajib untuk melindungi mereka. Hampir 6 bulan sebelum Ashraf Ghani itu hengkang dari Kabul, itu PNS nggak digaji, Pak, selama 6 bulan. Lalu kemudian, kenapa? Karena ini rejim korupnya luar biasa. Dana dari Amerika dimakanin semua sama mereka. Sampai akhirnya kemudian Taliban mampu membayar gaji-gaji mereka. Ya, antum tahu jenderal-jenderal polisi di Afghanistan itu gajinya cuma 4 juta, Pak. Polisi-polisi yang gagah-gagah di bawah UMR gajinya. Dan mereka itu ketika digaji, jawabannya apa? Dikasih rumah dinas yang tipe sederhana. Jawaban mereka, kami tuh biasa tinggal di tenda di gunung-gunung, nginep 3 hari di rumah itu udah kelamaan. Maka dapat kayak begini udah seneng banget. Ya, kok boro-boro dikasih fasilitas mobil butut, begitu kan ya? Wong kita kemana-mana tuh montoran sama jalan kaki, begitu kan? Ya, maka ini kualitas, masya Allah. Antum kalau mengikuti perkembangan Taliban hari ini mengharukan sekali. Bagaimana utang luar negerinya dilunasi, bagaimana kemudian irigasinya ini membuat saluran sungai yang luar biasa, ya. Sehingga kemarin perang sama Iran karena rebutan air. Ya, singkat cerita, ini gerakannya dari gerakan apa? Gerakan ilmu. Hal yang serupa terjadi pada Jepang. Jepang 1945, 3 hari sebelum kemerdekaan Indonesia, itu Hiroshima Nagasaki-nya dibombardir. 110.000 nyawa melayang. Apa yang oleh Jepang? Jepang mengumpulkan sisa-sisa guru TK, SD, SMP, SMA, sampai doktor dan rektornya mungkin dikumpulkan. Diajak mikir bagaimana cara membangun negeri Jepang. Hasilnya apa? Kurang dari 50 tahun Jepang menjadi negara yang maju, negara superpower dengan teknologi yang sangat luar biasa. Ya, saya merenung mendapatkan cerita ini begini. Seandainya hari ini nggak ada guru TK, SD, SMP, SMA, nggak ada dokter, nggak ada rektor, nggak ada dosen, nggak ada ustadz, nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ajengan, nggak ada guru TPK, nggak ada guru TPQ, nggak ada ustadzah, nggak ada yang ngajar. Pertanyaan saya, antum malam ini lagi ngapain? Nah, anak-anak kita tiap hari ngapain, Pak? Nah ini loh, ya. Betul-betul yang dikatakan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Betul-betul firman Allah menjadi kenyataan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Rasulullah itu mendapat gelar sebagai panglima perang. Rasul itu sebagai pengusaha tajir. Rasul itu sebagai kepala negara. Rasul itu sebagai seorang nabi dan rasul. Rasul itu juga guru. Rasul itu suami yang paling baik. Rasul itu seorang imam sholat. Tetapi dari semua gelar itu, Nabi tidak menyebutkan gelar-gelar tadi kecuali satu. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru. Gitu loh. Nabi nggak mengatakan innama bu'istu qaidan, innama bu'istu tajiran, innama bu'istu amiran, innama bu'istu apalagi. Tapi Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai seorang guru. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Anda boleh jadi petani, kerjanya di sawah. Anda boleh nggak jadi petani, Anda boleh nggak jadi pedagang, Anda boleh nggak jadi pejabat, Anda boleh nggak jadi pengusaha, Anda boleh kok nggak jadi karyawan, tapi Anda wajib menjadi guru buat keluarga Anda. Ini ya satu hal yang penting, bahwa gelar guru, muallim, penyampai ilmu, ini adalah gelar yang wajib melekat. Dan saya katakan ya, ini
nasihat buat kita semuanya. Kalau sampai antum punya keluarga dan tidak ada satupun anak yang jadi guru ngaji, kayaknya jariahnya selesai. Serius dah Pak. Nek antum punya anak, punya mantu, nggak ada satupun, punya anak 10, lah kok nggak ada satupun yang jadi guru ngaji gitu loh. Ya, di sawah semua, di pabrik semuanya, di perusahaan semuanya, kayaknya jariah antum rampung itu. Wis nggak punya kelanjutan. Maka kalau pengen punya kelanjutan, harus ada di antara anak kita ya yang menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.